sebenarnya sikap defensif di awal itu lebih kepada pihak UGM ingin menutupi informasi atau rasa tanggung jawab terhadap informasi yang dikelola. Karena ini kan harus jadi fakta persidangan yang tidak boleh diinterpretasi oleh majelis komisioner. Jadi saya minta dari sisi POV-nya termohon lah. Sebenarnya kemarin itu atau sekarang di awal persidangan posisinya ini ingin menutup-nutupi informasi atau lebih ke kekhawatiran penggunaan informasi yang komputer produknya. Mohon izin menambahkan di sepanjang yang kami tahu di KHS Pak Jokowi itu yang semester akhir itu di print dengan sudah printing komputer begitu. Kalau yang sebelumnya dengan mesin ketik. Jadi itu mengindikasikan memang penggunaan komputer sudah ada saat itu, tetapi 5 yang dijawab oleh UGM termohon bahwa dokumen itu ada dan terbuka. Iya. Ya. Pertanyaan saya, kenapa ketika ada dan terbuka itu tidak diberikan kepada kami pada permohonan awal kami pada awal Agustus? Kalau ini pas, maka untuk bisa melaksanakan ujian skripsi ini sudah harus lulus semuanya. Kemudian ujian skripsi itu juga ada berita acara yang menentukan kelulusan atau tidak. Tentunya mungkin juknis juga ya. Majelis izin kami keberatan karena pemohon izin tidak bertindak atas nama ITB dan apa yang disampaikan dari pemohon tadi sifatnya asumsi dan justru menyimpulkan. Itu yang memang keterangan data dan fakta itu harus kita jelas lebih dulu gitu. Seperti berikan karena alasan dikecualikan. Oke, sekarang lanjut. Ya. Terus, nah sekarang kami fokus kami ternyata banyak itu memang di UGM karena ijazah itu dihasilkan oleh proses yang panjang dan mahasiswa yang kuliah itu berjibaku untuk menyelesaikan, apalagi di UGM itu proses yang tidak mudah. Saya merasakan itu kan 3 kali di ITB itu susah, S2, S3. Jadi kalau ini suatu ijazah yang digunakan oleh seorang pejabat publik diragukan, padahal saya tahu dari ketika saya S3 itu knowledge management bahwa informasi suatu tata kelola yang baik di suatu organisasi ya itu adalah kunci untuk suatu perbaikan, kunci untuk inovasi, bahkan untuk menyelesaikan suatu jalan buntu. Menurut saya ini penyelesaian ijazah ini kita seperti menghadapi jalan buntu. Jadi kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas. Itu adalah kunci dari knowledge good bukan knowledge ya, good governance. Itu kuncinya transparansi dan akuntabilitas. Dan saya sedih kenapa UGM harus terseret-seret terus tidak membuka jalan bahwa ini informasi publik. Karena yang kami minta ijazah itu tidak seperti transaksi jual beli yang satu saat kita beli keluar. Tapi ijazah itu prosesnya minimal tuh, kalau dulu tuh saya tuh ngalamin 9 semester. 9 semester ada 3 tahap kami di mana bisa DO. Tahun pertama kalau IPK nggak cukup 2, lalu tahap salmut semester 6 setelah sekian SKS, lalu setelah salmut pun masih mungkin DO. Kalau apa? Tidak menyelesaikan semua mata kuliah termasuk skripsi. Bahkan selesai mata kuliah semua, nggak selesai skripsi, nggak lulus sidang, itu kami masih bisa DO. Jadi saya mempertahankan ya orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan ijazah yang asli. Bahwa itu bukan sekedar ijazah, tapi itu menunjukkan proses intelektual yang harus dia jalani untuk mendapatkan kompetensi yang memenuhi syarat. Sekarang kita ini bicara soal ijazah presiden. Kompetensinya tuh harus sangat tinggi. Standar nilai moralnya juga harus tinggi. Gimana kalau kita bisa membiarkan? Kenapa?
informasi, data, informasi, pengetahuan itu adalah dasar orang membuat keputusan. Sekarang orang nomor satu itu akan membuat banyak kebijakan strategis. Kalau level intelektualnya rendah, level etika moralnya rendah, apa yang kita terjadi? Kerusakannya tidak parsial, menyeluruh satu negara. Jadi kami mohon untuk UGM bahwa ini adalah ijazah publik, karena Bapak Jokowi pernah melamar pada semua masyarakat bahwa dia melamar untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden. Kami saja melamar itu harus melampirkan ijazah dan transkrip. Legalisir. Ini legalisir saya, ada cap, ada tanggal, ada pejabat yang mentandatangani. Ini transkrip saya lengkap. Saya juga ada nih semua. Ini transkrip saya lengkap. Jadi bukan bentuk daftar nilai. Jadi kalau UGM menyatakan bahwa pada masa itu belum ada SOP, saya tanya, kapan UGM mulai melakukan sistem informasi yang berbasis digital? Bu, itu transkripnya nggak ada nilainya? Ada. Ada kan? Karena kita serahkan kalau kita melamar kerja nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Keberatan betul, majelis ya. ini menyudutkan UGM dan itu adalah subjeknya beliau. Ya, sebentar. Saya tertarik untuk bertanya juga terkait KHS ya. Di situ kan ada nilai mata kuliah, ya, ada IPK, ada ya. Ada. Nah, Bu, saya ingin bertanya terkait perlindungan data pribadi. Kalau zaman saya kuliah dulu, ya kita bahkan nilai teman kita diumumkan di papan informasi, Betul, tuh, kita bisa Bu. lihat ya, Ya. nilainya si A berapa, nilai si B berapa. Ya. Tapi kan seiring perkembangan waktu di era sekarang ini, nilai orang itu nggak bisa diakses. Jadi kita kan sudah diberikan aplikasi yang kita hanya bisa lihat nilai kita sendiri, karena itu menyangkut ke kapabilitas seseorang, kemampuan seseorang ya. Yeah. Di Undang-Undang KIP di pasal 17 itu juga diatur terkait kapabilitas seseorang. Nah, dalam salah satu permohonan informasi yang Ibu ajukan, Ibu di situ meminta kartu hasil studi setiap Yeah. semester kan. Nah, bagaimana Ibu mengaitkan, karena Ibu kan akademisi juga ya, Yeah. bagaimana Ibu mengaitkan antara kartu hasil studi yang diminta ini dengan perlindungan data pribadi, Bu? Di situ ada nilai-nilai yang menjadi hak dari perorangan begitu. Oke. Itu mungkin berlaku kalau yang kami minta bukan yang terkait dengan data akademik Pak Jokowi. Dan kami minta pun juga bukan untuk apa ya, untuk jahil, untuk apa, tapi kami hanya membuktikan bahwa ijazah ini proses keluarnya benar. Saya tadi cerita ya, ada 3 fase DO pada masa saya. Nah, ngadapnya ke majelis aja ya. Ya, 1 tahun pertama kalau IPK-nya kecil dari 2, lalu samut kalau IPK-nya kecil dari 2 dan belum semua mata kuliah untuk samut itu lulus. Itu sekitar semester 6. Lalu di sarjana pun harus memenuhi syarat bahwa semua mata kuliah wajib yang sekian SKS, kan zaman saya itu masih 160-an SKS, makanya ada samut, itu juga sudah harus lulus. Terus itu pun sudah lulus kalau skripsinya nggak selesai sampai sidang nggak lulus, itu masih bisa DO. Bahkan ada teman saya sudah sidang tapi dia terlambat mengumpulkan perbaikan, bahkan itu S2 dia sampai nggak lulus juga, karena ketat sekali kan kalau di perguruan tinggi. Makanya saya nggak mungkin lah kalau UGM itu tidak membantu ini untuk menjadi transparan semuanya. Kalau zaman dulu itu sistem DO berapa tahun, Bu? Sudah ada ya? Sudah, tadi Berapa 1 tahun, lalu semester ke-6 untuk sarmut, lalu pada masa saya itu tahun terakhir itu adalah masa maksimalnya 7 tahun. Jadi masa studinya maksimalnya 7 tahun. 7 tahun. Kalau UGM, di saya dulu. Dari dulu sudah berlaku begitu juga? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Untuk berdasarkan buku petunjuk program S1 Fakultas Kehutanan UGM tahun 82, di situ memang dijelaskan banyak hal terkait dengan proses pembelajaran masa studi, termasuk kurikulum. Dalam hal masa studi misalnya, itu berlaku 2 kali normal. Normalnya adalah 4 tahun dan 8 tahun itu adalah masa DO. Nah, syarat-syarat untuk menentukan apakah mahasiswa itu DO atau tidak itu dijelaskan juga, misalnya IPK.
Untuk program sarjana itu kebetulan paket kurikulumnya adalah sarjana muda dan sarjana. Untuk sarjana muda misalnya IPK tidak boleh kurang dari 2, kemudian sudah 120 SKS, kemudian tidak ada nilai E, nilai D hanya maksimum 25%. Kalau ini pas, maka dia lanjut ke sarjana. Kalau tidak, maka dia masuk DO. Atau dia harus mengulang beberapa mata kuliah yang memang tidak lulus. Kemudian di sarjana juga berlaku ketentuan mana yang bisa lulus. Misalnya dia harus menyelesaikan total 160, berarti 120 plus 40 SKS. Kemudian nilai E juga tidak boleh ada, kemudian nilai D juga tidak lebih dari 25%, IPK juga harus minimum tertentu ya, 2,5 kalau nggak salah waktu itu. Nah, kalau ini pas, maka untuk bisa melaksanakan ujian skripsi ini sudah harus lulus semuanya. Kemudian ujian skripsi itu juga ada berita acara yang menentukan kelulusan atau tidak. Dan itu ada penentuan yudisiumnya juga. Mungkin tambahan dari saya. Artinya di tahun 85 itu sudah diatur bahwa sampai dengan DO itu 8 tahun gitu. Ya, di situ kalau 8 tahun masa N. studinya. Ya, di situ gitu dijelaskan 2 kali masa studi di mana program S1 didesain 4 tahun totalnya ya. Jadi 2N-nya itu adalah maksimum 8 tahun. Kalau sekarang 7 tahun ya. Kalau sekarang 7 tahun. Oh iya, Ya. oke. Silakan dilanjutkan lagi. Tadi saya bertanya, kapan UGM mulai memberlakukan sistem informasi yang sudah memanfaatkan komputer atau sistem informasi dengan sistem digital? Baik, terima kasih Majelis. Jadi UGM itu menerapkan sistem informasi secara bertahap karena beberapa fakultas itu sudah mulai menerapkan sistem informasi elektronik yang berbasis komputer itu mulai tahun 2010 itu sudah ada yang menggunakan, tetapi tidak berlaku sama di seluruh UGM. Jadi secara bertahap. Nah, kalau kemudian di level universitas maka UGM menerapkan sistem yang saat ini disebut SIMaster itu tahun 2018. Tidak mungkin, Pak. Sebentar. Pak, ketika 2010 melakukan digitalisasi, yang tahun-tahun sebelumnya digitalisasi juga nggak? Dilakukan digitalisasi juga? Jadi untuk proses migrasi data dari data lama ke dalam data baru itu dilakukan, tetapi tidak semua berkas data itu bisa secara total dimigrasikan gitu ya. Karena memang sangat bergantung kepada beberapa data yang ada di fakultas itu dicatat dalam buku induk yang secara fisik bukunya ada gitu ya. Nah itu migrasinya tidak berlaku seragam dari awal tahunnya begitu. Nah kalau penggunaan formulir dengan sistem saya pikir 2 hal yang berbeda, gitu. Karena formulir itu bisa dihasilkan dari proses mencetak kemudian diisi secara manual begitu. Artinya bahwa kemudian ada produksi formulir yang misalnya dipakai untuk kartu rencana studi itu tidak serta-merta bahwa berarti menggunakan sistem informasi begitu. Baik, saya orang ke majelis aja ya, Pak? Iya, saya orang informatika, Bu. Jadi ketika saya tahun 87 masuk, ini ITB nih salah satu contoh KRS saya waktu S1, kebetulan saya masih pakai. Ini kebetulan teman-teman yang ada di jadi ITB itu punya suatu badan ya di dalam tuh mereka mengelola informasi milik ITB. Apa yang pertama di komputerisasi itu adalah sistem akademiknya, mulai dari registrasi, nilai gitu. Dan ini ada contoh 87 loh, nggak mungkin. Saya tahu ini salah satu teman saya itu adalah orang dosen UGM informatika gitu loh. Nggak mungkin UGM tahun 2000-an baru punya sistem akademik. Saya aja di swasta teman udah bikinkan untuk universitas itu tahun sekitar tahun 90-an udah pakai. Jadi nggak mungkin UGM tuh baru tahun 2000-an. Jadi kenapa saya yakin semua data yang saya minta itu ada? Suatu sistem informasi itu nggak mungkin ya dikomputerisasi kalau nggak ada standar prosedur. Gimana nanti data apa yang harus diinput untuk setiap
lembar-lembar transaksi ini nggak mungkin kalau nggak ada SOP-nya saat itu, termasuk juga pemberian nilai dan format data, elemen informasi yang harus ada. Jadi nggak mungkin kalau UGM sekelas UGM baru tahun 2000-an ada, di swasta aja kami 90-an udah gitu loh. Ya mungkin kalau yang Ibu maksud ini mungkin sudah mulai menggunakan komputer kali ya? Iya, komputer. Ya, itu. komputer ya, dan tapi belum ada aplikasinya. belum terintegrasi secara menyeluruh ya. Di universitas mesti biasanya yang diprioritaskan itu adalah mulai dari registrasi, pendaftaran semesteran, itu pasti itu prioritas. Karena kami pernah bangun juga untuk di universitas saya, itu adalah prioritas kita dalam pengembangan sisi informasi. Ya, nanti kita akan dalami karena kan mungkin ada perbedaan kultur juga ya. Kalau ITB kan teknologi ya, sedangkan UGM. Nah, UGM kapan mulai menggunakan komputer? Kalau menggunakan komputer saya pikir dari tahun 84, 85 sudah menggunakan Sudah masuk ke komputer. sistem ya, Jadi, sudah ada lah komputer. sistemnya ya. Tetapi kalau kemudian sistem informasi yang dimaksud adalah yang terintegrasi di level universitas, nah ini tadi yang saya sampaikan begitu. Artinya mungkin perlu kami sampaikan bahwa di UGM ini kan ada banyak fakultas. Kemudian pada beberapa tahun yang lalu fakultas-fakultas itu memiliki sistem yang berbeda-beda, tidak terintegrasi menjadi satu dengan sistem seperti yang saat ini berjalan. Jadi Nah, memang artinya akan di ada tahun 85 saat itu sudah menggunakan seperti itu komputer. Artinya KRS-nya atau apanya sudah sistem komputer produknya. Mohon izin menambahkan di sepanjang yang kami tahu di KHS Pak Jokowi itu yang semester akhir itu di print dengan sudah printing komputer begitu. Kalau yang sebelumnya dengan mesin ketik. Jadi itu mengindikasikan memang penggunaan komputer sudah ada saat itu, tetapi apakah itu sudah menjadi sistem informasi kami tidak tahu gitu ya pada saat itu. Berarti produk yang sama seperti ditunjukkan ada ya, seperti KRS yang dalam bentuk Yang kita punya KHS. print out ya. komputer ada ya. Ya. Silakan dari pihak mohon apa Jadi misalnya ya, kalau kita punya suatu sistem informasi dari versi A yang sederhana, ketika kita mengembangkan sistem yang baru, itu biasanya data-data yang lama harus kita masukkan. Jadi data-data mahasiswa, apalagi Pak Jokowi kan lulusnya tahun 85 gitu kan, pasti ada di sistem terdokumentasi di dalam sistem informasi yang sudah berbasis komputer yang dimiliki oleh UGM. Jadi tidak ada alasan nih sampai KRS-nya nggak ada, data KKN nggak ada petunjuk SOP tertentu nggak ada, karena membangun sistem informasi itu yang disamakan dulu adalah standar prosedur. Saya pernah terlibat karena kami membangun yang tadinya terpecah-pecah pulau-pulau di setiap fakultas. Ketika kita integrasikan, itu kita duduk bersama itu dari semua fakultas dan menyamakan standar itu. Dan sebetulnya ada prosedur itu di setiap fakultas, tetapi ada perbedaan sedikit. Di ITB dari tahun 87 sudah ada Bu SOP yang seperti yang diminta ini. Peraturan itu pasti ada, seperti contohnya ya, bahwa kalau nggak lulus tahun pertama IPK-nya kurang, itu DO itu kan ada pasti. Jadi mungkin itu ada, jadi kita melihatnya bukan dokumennya, tapi bahwa peraturan itu ada atau tidak gitu, dan di dalam dokumen apa itu terserah. Dan namanya itu menurut saya adalah ketika itu berlaku untuk suatu sistem, nah itu adalah kita sebut sebagai standar prosedur yang nanti membantu petugas-petugas yang terlibat untuk menjalankan fungsinya dengan benar. Ya, tadi kan UGM sudah menyatakan bahwa terkait SOP yang diminta ini sebenarnya ada, cuman bentuknya belum SOP, masih nggak juknis, apa-apa. begitu Ya. kan? Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya ada, makanya saya tanya kalau di ITB yang Ibu jadikan panduan, apakah kemudian bentuknya sudah SOP atau masih bentuknya mungkin juknis juga ya? Majelis izin Ya. kami keberatan karena pemohon izin
tidak bertindak atas nama ITB dan apa yang disampaikan dari pemohon tadi sifatnya asumsi dan justru menyimpulkan. Itu yang memang keterangan data dan fakta itu harus kita jelas lebih dulu gitu. Seperti itu, ya, Ketua jadi Majelis. kebetulan Makasih. memang latarnya akademisi dan dia mengambil contoh ITB ya karena produknya dari ITB juga yang ditunjukkan. ITB dan gitu sebetulnya di Tuh. universitas tempat saya mengajar juga. Ya betul. Jadi memang tidak bisa di soundingkan karena masing-masing perguruan tinggi tentunya punya kebijakan sendiri begitu ya. Nah, ada lagi Bu yang ingin disampaikan, silakan. Saya nambahkan, jadi tadi kalau rekan saya Leoni memberikan perspektif yang lebih besar, big picture, saya kembali ke laptop. Jadi menarik sekali apa yang sudah dibacakan majelis komisioner, menanyakan 20 permohonan dokumen informasi publik, satu persatu dijawab. Nah, yang dari catatan saya setidaknya ada 5, kurang lebih 5 yang dijawab oleh UGM termohon bahwa dokumen itu ada dan terbuka. Iya. Ya. Pertanyaan saya, kenapa ketika ada dan terbuka itu tidak diberikan kepada kami pada permohonan awal kami pada awal Agustus? Tapi jawaban permohonan pertama kami semuanya dijawab tidak dalam kekuasaan kami. Dokumen ada dalam kekuasaan Polda Metro Jaya, 3 tidak atau belum ada. Jadi dari sini kami melihat ada inkonsistensi UGM dalam menjawab soal ada dan tidaknya dokumen. Itu satu, ada 2 lagi. Yang kedua tadi majelis juga menanyakan setelah kami mendapatkan informasi dan pengetahuan dari sidang ini, apa yang akan kami lakukan? Kurang itu kan pertanyaannya. Tentu kami akan cross check dari semua informasi dan data yang kami peroleh melalui proses ini. Misalnya yang paling gamblang adalah soal ijazah. UGM di forum ini menyebut itu dikecualikan, tertutup. Tetapi kami sudah mendapatkan salinan ijazah itu dari KPU Pusat dan KPU Jakarta. Nah, itu bagaimana itu mensinkronkan konsistensi ini? Apakah dalam hal ini KPU lebih terbuka, lebih memahami prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, sementara UGM yang notabene institusi akademis, universitas yang kredibel, malah cenderung ingin menutupi? Tolong nanti dijawab. Pertanyaan kami terakhir, nah yang perlu kami sampaikan juga ke sidang ini, semoga ini jadi pembelajaran kita bersama ya. Kalau universitas sekali ber-UGM saja, kecenderungan dari 2 sidang yang kami alami ini, kecenderungan ketertutupannya kuat. Bahkan tadi ada saya kutip ucapan majelis hakim, kau finish. Terus bagaimana kita berharap keterbukaan informasi publik yang sudah disahkan di negara ini sejak tahun 2008, sudah berjalan 17 tahun, ternyata masih seperti ini untuk level universitas sekelas UGM. Mohon ini kerja berat bagi seluruh pengurus ketua anggota KPI untuk kembali KIP maaf, untuk bekerja keras memastikan bahwa negeri ini institusi pemerintah, khususnya institusi universitas, untuk mematuhi undang-undang yang sudah diberlakukan. Terima kasih. Sebelum dijawab sama UGM, saya mau tanya dulu, Pak, ada berita acara penyerahan dokumen ke Polda Metro? Ada. Pak, saya lihat, ada nggak di bawah? Ada. Boleh satu sedikit lagi terkait itu juga, Bu. Jadi saya baca ulang ini. Jadi ini keberatan kami setelah ditolak kan tidak dijawab. Ini kan kami diberi dokumen ini oleh UGM yang ditandatangani rektor dan ada kopnya. Yang saya perhatikan dari daftar 504 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro Jaya atau diterima Polda Metro Jaya dari UGM, semuanya hampir mayoritas ditutup, disensor, di blackout istilah saya. Yang saya hitung hanya 12 item dokumen dari 504 dokumen. Lihat dokumennya. Jadi 12 dari 504 dokumen. Ini yang diserahkan ke UGM nggak ditutup, yang diserahkan ke Polda Metro nggak ditutup kan? Nggak ya? Enggak.
Kok ditutupin itu tuh seberapa bahaya atau rahasia? Silakan kalau yang ini jawab dulu. Saya lagi periksa. Boleh. Terima kasih Ketua Majelis izin menjelaskan terkait dihitamkannya dokumen tersebut. Karena yang kami buka itu hanya yang relevan dengan permohonan informasi, permintaan informasi dari pemohon. Jadi yang tidak relevan dengan permintaan informasi dari pemohon kami hitamkan. Begitu. Terima kasih. Mbak, jadi dengan kata lain gitu ya. Sebentar. Izin majelis. Pemohon menerima dokumen yang dihitamkan, ya kan? Tadi saya bertanya, dihitamkan itu atas dasar apa? Karena ada data pribadi di situ. Baik, Ibu uji Majelis. konsekuensinya ada nggak? Karena kan berdasarkan suatu hal yang diketamkan, kaitannya dikecualikan, apakah sudah ada uji konsekuensi sebelum itu dikasih? Itu sesuai dengan klasifikasi informasi yang Ya, dikecualikan. artinya ada keputusan, artinya bukan kebijakan langkah waktu saat menghitamkan itu. Ada nggak keputusan atasan PPID yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang harus dihitamkan? Jadi bukan langkah sendiri, itu yang perlu dikelirkan. Ada Terkait dengan dokumen itu, ada. penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan yang di situ menyebutkan data pribadi apa saja yang memang kita tidak boleh Sebelum kecualikan. tanggal berapa itu uji konsekuensi? Sebelum itu. Sebelum ya? Ya, Bisa diperlihatkan tadi kan? boleh. Ya. Tanggal berapa itu data pemohon, data dikasih? Tanggal berapa? Di akhir Oktober itu uji konsekuensi tanggal berapa? Nah, uji konsekuensi secara general. Nah, iya saya mau cross check ini. Ada nggak? Apakah ada? Ada. Berdasarkan apa itu dihitamkan? Ada nggak surat? Karena begini, secara ketentuan untuk menghitamkan atau untuk menetapkan informasi dikecualikan itu keputusan atasan PPID yang kemudian ditetapkan oleh PPID. Nah, itu backupnya ada nggak, data pendukungnya? Boleh nggak diperlihatkan? SK-nya ada. Iya, makanya diperlihatkan karena kita mau ngeliat cross check tanggalnya, apakah itu dibuat sebelum dokumen itu dikasih. Kalau tidak, berarti kewenangan siapa yang menghitamkan? Itu yang perlu diperlihatkan. Ya, sebentar, anggota majelis kami akan perlihatkan. Yang itu mengatakan itu menjadi klasifikasi dokumen itu. Dan kemudian di luar itu kan sebelum itu juga menghitamkan, tahapannya kan pasti ada juknis. Ketika itu misalnya katakanlah informasi dikecualikan sudah lama dibuat gitu ya. Tentunya seorang PPID juga PPID pelaksana atau PPD pelaksana untuk menghitamkan tentunya ada backup perintah. Ada nggak yang bisa yang bisa diperlihatkan? Kalau tidak ada kan berarti ada ya? Sebentar, kami akan perlihatkan anggota majelis. Ini izin Ketua Majelis sambil bertanya. Tadi kata-kata udah selesai pemohon? Sudah. Izin masih ada permintaan klarifikasi jawaban termohon. Terkait apa? Jawaban termohon tadi. Silakan. Bisa ke ini? Silakan. Tadi termohon surat tugas pembimbing dan berita acara sidang, kemudian ekskadisium. Namun di surat jawaban yang via email ke kami itu ketika proses komunikasi itu jawabannya adalah tidak dalam penguasaan. Kami pertama itu apakah ada atau ada tapi tidak dalam penguasaan, tapi dalam penguasaan Polda gitu. Untuk surat tugas pembimbing dan SK yudisium. Kedua apa nunggu jawaban dulu.
Bentar, saya simultan aja. Saya mau melihat yang tadi. Silakan aja nanti di ini. Ibu Silakan dijawab. Saya mengingatkan bahwa pertanyaan saya tentang ada jawaban yang ada dan terbuka yang sekarang disampaikan di sidang ini. Ya. Kenapa pada sejak semua tidak diberikan? Ya, jadi sebenarnya begini, saya menjelaskan saja. Pemahaman dari Badan Publik UGM terhadap informasi yang dikuasai atau tidak itu memang terjadi kekeliruan. Jadi ketika informasinya itu sedang di dalam penguasaan Polda Metro, lalu UGM menyatakan tidak dalam penguasaan dia. Itu yang fakta persidangan awal ya. Nah, majelis sudah menjelaskan bahwa ketika itu produk dari badan publik, maka badan publik harusnya tidak boleh menyatakan tidak dalam penguasaan. Ya, itu tetap dalam penguasaannya UGM, hanya saat ini sedang digunakan dalam proses hukum lainnya, harusnya begitu. Ya, harusnya menjawab suratnya belum dapat diakses. Begitu ya, tapi karena kemudian UGM mungkin belum paham bahwa tidak dalam penguasaan itu pengertiannya bukan produk dari mereka, ya dia menjawabnya seperti itu. Ya, tapi sebenarnya kita tadi sudah menegaskan informasi itu ada dalam penguasaan UGM, ya kan? Ada, hanya saat ini betul. tidak bisa diakses karena sedang menjadi barang bukti di persidangan lainnya, begitu Betul, kan? Ketua Majelis. Tapi dalam penguasaan UGM, ya kan? Iya, dalam penguasaan UGM. Maka pada jawaban UGM itu kan di situ dibilang ya tidak dalam penguasaan karena sedang dalam sedang saat ini dalam penguasaan Polda Metro. Ya, itu artinya karena persepsinya UGM terhadap penguasaan itu agak keliru begitu. Kemudian yang mulia berikutnya. Tapi ini Ibu, sudah satu dulu ya. Ada yang beberapa poin yang tadi disampaikan dalam dialog antara majelis dengan UGM. Beberapa yang disebut oleh UGM ada dan terbuka itu saya sebutkan saya catatan saya. KHS itu ada dan terbuka. Iya, betul. Kemudian laporan tugas skripsi ada dan terbuka. Iya. KHS Kemudian tertutup, Pak. aturan DO ada dan terbuka. Iya. Kemudian permintaan verifikasi ijazah ada dan terbuka. Iya. Nah, berarti ada 4 atau 5. Iya. Kenapa nggak disampaikan sejak awal? Nah, iya itu Pak. Jadi alasannya UGM memang karena sedang dalam proses persidangan lain. Maka walaupun ada dan sifatnya terbuka, tapi UGM-nya mengacu ke pasal 17 ketika sedang dalam proses persidangan. Maka nanti majelis akan memanggil dari pihak Polda Metro sebagai pihak yang saat ini menguasai. Nah, sekarang kan majelis meminta nih surat tanda terima penyerahan dokumen ke Polda Metro. Salah satunya di sini memang ada KHS yang diserahkan ke sana, begitu ya. Nah, bahwa kemudian UGM punya dokumen lainnya, nah itu yang kami perlu pendalaman. Apakah ketika informasinya sedang dalam proses di persidangan lain, itu bisa diakses oleh pihak lainnya lagi, begitu ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Izin berikutnya. Bentar Pak, duluan ya. Berikutnya untuk dokumen terkait permintaan legalisir ijazah. Ya. Jadi termohon menjawab tidak terdokumentasi, bahasanya seperti itu. Betul. Terus kalau dari surat jawaban ini bahasanya adalah tidak dalam penguasaan. Ya. Nah, kami ingin klarifikasi, apakah itu maksudnya tidak dalam penguasaan itu maksudnya memang Tidak ada. tidak menguasai atau seharusnya dikuasai tapi hilang atau tidak terdokumentasi. Nah, itu yang kami meminta UGM tadi menelusuri. Karena ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, verifikasi faktualnya tidak dilakukan oleh KPU. Ya kan? Itu bisa jadi kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, verifikasi faktualnya dilakukan. Berarti kan harus ada surat resmi yang dikirimkan ke UGM dan surat itu hilang. Ya kan? Antara dua ini, benar nggak? Ya kan? Jadi kemungkinannya dua. Maka nanti kami juga akan memanggil KPU. Benar nggak dilakukan verifikasi faktual pada saat itu? Ya kan? Kalau benar, KPU harus menunjukkan mana buktinya bahwa dia mengirimkan surat resmi kepada UGM ya. Nanti kalau benar ada surat resminya, ada tanda terimanya, berarti yang bertanggung jawab harusnya UGM, harus bisa mendokumentasikannya mana, begitu ya. Gitu ya. Ya, izin Silakan. majelis menambahkan tadi sudah terjawab oleh Ketua Majelis bahwa kondisinya seperti itu, Pak. Kemudian ya, karena kita juga waktu membuat itu dalam proses pencarian, tapi berkaitan dengan ada jangka waktu di dalam aturan
Nah, makanya kita sampaikan dulu belum ada di penguasaan. Nah, sementara ternyata faktanya sudah kita dapat waktu untuk mencari, di situ tidak ada. Nah, kemudian menjawab dari Bapak pemohon, izin menambahkan Ketua Majelis bahwa memang ada perbedaan pemaknaan juga sebelum uji konsekuensi dan sesudah uji konsekuensi dari SOP-SOP tersebut. Jadi wajar jika berbeda karena kami juga melibatkan diskusi juga dengan pakar. Kira-kira seperti itu, pakar hukum pidana dan juga PDP. Kira-kira seperti itu, Ketua Majelis. Terima kasih. Nah, kalau sistem ini terkait tadi yang ditanyakan, pendokumentasian di UGM seperti apa? Pendokumentasian ini terkait dengan verifikasi faktual yang dilakukan kan kewajiban KPU sebenarnya untuk semua ya, untuk semua calon pejabat publik itu kan harus dilakukan verifikasi faktual terhadap ijazahnya, ya kan? Artinya KPU kan harus melaksanakan kewajibannya. Nah, dari pihak perguruan tinggi ketika ada surat masuk, sistem pendokumentasinya seperti apa? Apakah kemudian dia digabung menjadi satu dalam arti satu dengan semua surat masuk, atau misalnya terkait pemilu itu ada sendiri gitu folder pendokumentasiannya? Baik, terima kasih Majelis. Jadi secara alur di UGM ada kantor yang bertanggung jawab dalam proses verifikasi ini. Ada kantor alumni yang itu bertanggung jawab untuk ketugasan di dalam proses verifikasi. Nah, secara teknis kemudian kantor alumni ini akan merujuk ke dalam unit-unit yang bersesuaian. Jadi yang pertama ada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran. Ketika periode masa alumninya adalah tahun lampau, maka kemudian dengan asumsi bahwa data dan dokumen ini ada dikuasai oleh fakultas, maka pengecekan dilakukan oleh fakultas. Ya. Jadi alurnya seperti itu. Saat ini sudah ada sistemnya, permintaan dari mitra ketika ada permintaan verifikasi. Kalau sebelumnya ya bersurat. Kemudian berarti kalau surat itu dikirimkan ke perguruan tinggi akan merujuk ke atau mendispo ke fakultas yang bersangkutan, gitu ya. Nah, yang mendokumentasikan suratnya di perguruan tinggi atau di fakultas? Biasanya diterima kalau ke universitas ya diterima di universitas, kemudian selanjutnya diberikan disposisi ke unit terkait. Izin Ketua, tadi menyebutkan alumni, kenapa ya Pak? Kata-kata alumni. Karena kantor alumni. Ya, maksudnya kantor alumni berfungsi sebagai apa di situ alumninya? Sebagai unit kerja di UGM yang memberikan layanan terkait dengan layanan alumni. Layanan terkait dengan alumni. Sampai sejauh mana batasan alumni yang notabene kan secara alumni instansi yang berbeda, tapi dilibatkan. Lalu bagaimana ibaratnya meyakini, karena tadi kan ada disebutkan bahwa UGM sangat patuh terhadap undang-undang PDP. Bagaimana UGM dalam hal ini melakukan itu pemisahan fungsi terhadap alumni? Jangan-jangan nanti ada data alumni yang lewat, Pak. Ini kan kantor unit kerja di UGM. Betul. Kantor unit tapi di bawah UGM. Tapi orang-orangnya bukan alumni, bukan. Bahasanya saja alumni. Oke, baik. Tadi yang data dihitamkan sudah ada informasi dikecualikan ya. Tadi sudah saya dicek, jadi ujukan. Kemudian saya ingin bertanya juga terkait dengan dokumentasi. Ada beberapa hal kan tadi agak tergelitik tidak didokumentasi gitu ya. Betul ya, UGM tidak didokumentasi. Itu kata-kata tidak didokumentasi ini mungkin apakah memang, saya ulang lagi, mana di antara itu yang benar-benar memang tidak ada dokumennya, atau memang bagian tidak dalam penguasaan karena terkait dengan hal yang Iya, ini Ibu. Iya, karena memang kan bahasa undang-undang KIP itu kan seperti itu ya, ada dikuasai dan juga tapi dokumennya ada. Tidak dokumentasikan. Nah, tapi gini faktanya adalah gitu ya, kami telah berusaha mencari semaksimal mungkin yang kami bisa gitu ya. Nguplek-oplek lemari lagi gitu ya, tanya sana sini, tanya arsip dan seterusnya gitu. Mekanismenya kalau untuk pendokumentasian ketentuannya bagaimana, Pak? Ketentuannya
Kalau yang di apa ya? UGM. Kalau yang ada saat ini saya kira Tata kelola dokumentasi seperti apa? siapa ya? Tapi sedikit jelaskan tadi Bu Majelis gitu ya. Jadi faktanya itu adalah dokumennya itu tidak ada gitu ya. Tidak ditemukan gitu ya. Jadi tidak ditemukan itu apakah kemudian itu apakah benar-benar tidak ada gitu ya, apa pernah ada kemudian musnah, itu kami yang tidak bisa menggaransi karena peristiwanya itu sudah cukup lama gitu ya. Tapi yang bisa kami lakukan adalah kami mencoba mencari semaksimal mungkin. Bahkan kemudian dokumen yang notabene itu tidak ibu bapak minta sesungguhnya, tapi karena ada kedekatan ya informasinya, tetap dengan dekat baik kami coba untuk keluarkan. Mungkin itu ya. Jadi kalau bahasa awamnya itu adalah ya betul ya, tidak ditemukan dokumennya gitu. Tidak ada dokumennya. Apakah memang dokumennya itu memang pernah ada atau memang ini bukan, tadi kan pernyataannya bukan berarti tidak ditemukan, tapi tidak dipastikan Kita tidak apakah bisa memastikan. tidak memastikan apakah dokumennya itu sebelumnya memang ada atau tidak gitu. Mohon izin mungkin menambahkan pengalaman saja ya Bu ya. Iya. Kebetulan saya juga bertugas sebagai wakil dekan bidang akademik, di mana tahun 2024 kami banyak menerima surat dari KPUD untuk memverifikasi ijazah yang dilegalisir oleh kami, oleh KPUD. Kemudian itu disertai dengan surat. Jadi yang bisa kami temukan suratnya adalah tahunnya terakhir ini. Dan itu memang semua surat yang masuk tentu ditulis oleh bagian Respon ya. ART begitu ya, TU. Dan kemudian mereka datang meminta klarifikasi, betul nggak ini alumni kita, ada datanya secara umum gitu ya. Nah itu yang kami lakukan seperti itu, dan mereka punya berita acara sendiri ya yang tahun 2024 itu yang ditandatangani oleh kami. Ya, satu lagi saya agak tergelitik nih. Petunjuk teknis karena tadi berkaitan SOP tidak ada, tapi petunjuk teknis ya seperti itu ya tadi ya. Kalau di UGM petunjuk teknis itu muncul tiba-tiba kah dan divalidasi sama pihak mana atau berdasarkan ada rangkaian landasannya? Mungkin terkait dengan petunjuk teknis itu dimulai dari kebijakan level rektorat ya. Jadi di situ ada peraturan rektor, kemudian SK rektor, surat edaran dan sebagainya. Kemudian di level fakultas kami di unit-unit itu membuat petunjuk pedoman yang lebih spesifik di fakultas tersebut. Kemudian mulai 2010 kami lebih detail lagi. Berarti ketetapan rektor itu ada menyinggung hal-hal yang dituangkan di petunjuk teknis, besarannya. Besarannya ya. Besarannya. Dengan kata lain, kalaupun yang dimaksud SOP itu bisa dianalogikan sama dengan, karena kalau petunjuk teknis itu kan mungkin siapa yang punya kewenangan untuk tanda tangan? Petunjuk teknis nanti bisa di level dekanat ya. Jadi di dekanat. Ya, itu mulai dari misalnya unit jaminan mutu menyusun SOP tentang pembimbingan skripsi. Maka di lebih lengkap berarti daripada ini tetap. Ya pemohon kalau terkait dengan SOP yang dimaksud untuk SOP itu diharapkan seperti petunjuk teknis bisa dipahami. Bisa ya. Kalau ada petunjuk teknis, kalau ada pakai ini Pak, pakai skena terekam. Kalau ada di teknisnya bagus, tapi kan kemarin itu kan sepertinya mungkin tidak ada, tapi mungkin berbuat. Nah ini sebenarnya kalau petunjuk teknis itu kan dasarnya ada level di atas. Tapi intinya diminta adalah petunjuk yang sifatnya ada validasinya gitu. Kalau ada SK rektor itu sudah bagus juga ya. Jadi kan yang penting kita bukan petunjuk teknis, tapi aturannya sebenarnya. Aturan yang dikeluarkan ya bukan besaran seperti jabarannya kan, tetapi validasi yang sudah divalidasi begitu ya. Cukup. Ya. Cukup baik. Ada yang mau dikali? Silakan. Terima kasih Bu Ketua. Saya ke termohon dulu sebentar. Ini kan ada perubahan ya dari katakan sikap awal, lalu kemudian ada perubahan dan penjelasan. Saya mau memberikan kesempatan saja menjelaskan. Sebenarnya sikap defensif di awal itu lebih kepada
pihak UGM ingin menutupi informasi atau rasa tanggung jawab terhadap informasi yang dikelola. Karena ini kan harus jadi fakta persidangan yang tidak boleh diinterpretasi oleh majelis komisioner. Jadi saya minta dari sisi POV-nya termohon lah. Sebenarnya kemarin itu atau sekarang di awal persidangan posisinya ini ingin menutup-nutupi informasi atau lebih ke kekhawatiran penggunaan informasi yang akan disalahgunakan atau gimana sih sebenarnya? Betul, anggota majelis, kami tidak akan pernah menutup-nutupi. Kami tidak, sekali lagi kami nyatakan, kami tidak akan pernah menutup-nutupi. Kami akan transparan. Tapi tadi di poin kedua yang majelis sampaikan, ada prinsip kehati-hatian dalam kami memegang data dari subjek. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan majelis, bahwa prinsip kehati-hatian dan kami tidak mau melanggar. Aneh kalau sebuah institusi pendidikan melanggar undang-undang. Kira-kira seperti itu majelis. Baik, kalau begitu untuk uji konsekuensi, apakah perintah majelis untuk melakukan uji konsekuensi ulang dengan komposisi yang lebih beragam, apakah bisa dipenuhi nanti? Oke, ini. Izin majelis gitu ya. Sekali lagi kami tidak ada ya kemudian untuk menutupi ya, apa kemudian kami sangat bahasa tadi itu chauvinisme gitu ya. Sekali tidak ada gitu ya. Saya kira juga ini bagian dari tafsiran yang sebelumnya ya. Terus terang kami kan menganggap bahwasanya uji konsekuensi itu dalam konteks Pak Jokowinya gitu. Nah, ketika dalam konteks Pak Jokowinya itu kan memang kan berkaitan dengan data pribadi beliau. Terus terang ini yang kemudian menjadi concern kami. Tadi sudah sampaikan teman kami lah, itu bagian dari kehati-hatian kami gitu ya. Yang memang itu digariskan oleh Undang-Undang Perlindungan Pribadi, sekalipun juga menjaga kerahasiaan itu gitu. Tapi kalau kemudian gitu ya, majelis untuk memerintahkan ya untuk selanjutnya uji konsekuensi, dan itu sifatnya umum, kemudian melibatkan masyarakat, saya kira tidak ada beban bagi kami untuk melakukan itu. Karena memang sekali lagi tidak ada data pribadi dari subjek pemilik data pribadi yang kami potensi untuk kami langgar gitu ya. Jadi saya kira seperti itu. Kalau tidak ada kekhawatiran, sebenarnya kekhawatiran itu kan berarti dari persepsi termohon terhadap pemohon ya. Katakanlah kehati-hatian ya, bukan kekhawatiran. Sebenarnya yang dikhawatirkan atau yang dicurigai atau yang diantisipasi oleh pihak termohon terhadap pemohon ini apa? Sehingga nanti misalnya pun termohon punya catatan, ini kalau kita kasih begini tolong jangan gunakan untuk apa. Sebenarnya kekhawatirannya apa, Pak? Izin anggota majelis, kami tidak ada kekhawatiran sama sekali terhadap pemohon. Nggak ada kekhawatiran. Kami hanya khawatir kami melanggar undang-undang yang memang sudah ditetapkan, yaitu Undang-Undang PDP. Seandainya yang tadi kami sampaikan bahwa ada nanti di putusan KIP untuk membuka ataupun untuk tetap menutup, kami akan mentaati dan melaksanakan putusan itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Pak Majelis. Nah, terakhir nih, jadi ini kan sebenarnya saya ingin suasana kebatinannya terbaca di fakta persidangan gitulah ya, kira-kira. Sebenarnya pihak termohon tuh tertekan dengan suasana ini ya, suasana isunya ya sebenarnya di awal itu ya. Kenapa kok hati-hati banget? Kenapa pihak termohon? Saya kira kalau konteks suasananya mungkin. Jadi tertekan, kita, saya kira tidak, Pak Majelis gitu ya. Pengunjung harap tenang ya. Pengunjung tolong ya. Tapi kan ini kan bagian dari, saya kira ini kewajiban ya, kewajiban kami sebagai institusi yang kemudian ya terbawa dalam perkara ini. Mau tidak mau kan kami harus jalani gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya katakan tadi itu. Dalam proses persidangan dimanapun kami dari UGM kan insya Allah selama ini tidak pernah yang tidak datang ya. Juga menunjukkan bahwasannya kami komitmen gitu ya, kami menghargai para termohon
kami menghargai pemohon, kami menghargai juga majelis hakim gitu. Jadi kalau kemudian itu terekan saya kira, tapi kalau kemudian itu membuat kami agak mungkin agak kerepotan, mungkin agak kerepotan juga ya. Tapi kemudian ada hal-hal yang sebenarnya bisa kami lakukan gitu ya. Mungkin teman-teman fakultas gitu, Pak Dekannya kemudian lebih fokus pada hal lain gitu kan. Mau tidak mau kan itu terbawa dalam suasana seperti ini. Tapi sekali lagi kami yakin ini adalah cara untuk kemudian mencari kebenaran gitu ya. Dan kami sebagai badan hukum publik tentu kemudian wajib mengikutinya ya dengan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi, saya kira juga pemohon juga menghormati gitu ya pilihan kami, bahwasanya kami memang sekali lagi hati-hati ya terkait dengan data pribadi orang lain sepanjang sekali lagi tidak diberikan persetujuannya gitu. Saya kira begitu Pak Jadi lebih kepada tertekan saya kira tidak ya. Terus sekali lagi mungkin ini menjadi adalah semacam tambahan pekerjaan yang di luar tupoksi kami gitu ya. Jadi dosennya harusnya ngajar gitu, kemudian akhirnya kemudian rapat terkait dengan ini. Tapi sekali lagi itu bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara hukum gitu Pak. Jadi baik. Jadi tidak ada sikap obstruktif gitu ya, menutup-nutupi informasi. Lalu kemudian atas dasar mungkin lack of knowledge kemarin soal undang-undang kami, siap untuk melaksanakan uji konsekuensi yang lebih baik. Saya kira tadi juga tersebut beberapa hal soal terbawa suasana ya. Mudah-mudahan di persidangan selanjutnya ya tidak perlu terbawa suasana meskipun banyak wartawan, ada para pihak. Kita menunggu uji konsekuensi yang lebih baik gitu ya. Nah, saya terakhir ke pemohon. Pihak pemohon ada tidak motif selain mencari kebenaran soal informasi dokumen terkait ijazah dan turunannya ya, lalu kemudian informasi track record akademik ini, ada tidak motif selain mengetahui kebenaran, mungkin misalnya motif untuk menyebarluaskan informasi ini untuk tujuan tertentu, ada tidak? Baik, ini saya untuk mewakili jadi fakta teman-teman persidangan tim, ya, tidak ada. Kami bisa menunjukkan, membuktikan tim ini baru diketahui publik setelah sidang pertama 2 minggu lalu. Jadi tidak ada sedikit pun kita ingin, justru sebenarnya kami gini, sebenarnya kalau UGM kooperatif, kami bisa membantu UGM untuk memvindifikasi UGM dan juga Jokowi. Kalau ternyata dokumen-dokumen yang kami minta itu ternyata terbukti ada dan valid, kami akan bilang, oh ya valid. Maka tidak betul itu kontroversi, tuduhan-tuduhan itu. Karena prinsip kami tadi Mbak Leonie ya menyebut dia akademisi, saya jurnalis. Prinsip saya rasa ingin tahu dan ingin membuktikan, kami menggunakan cara-cara ilmiah. Maka kami tidak sedikit pun ngomong di pers yang tidak ada kaitannya dengan sebelum persidangan ini. Baru setelah itu pers wawancara kami dan kami hanya menceritakan kembali perspektif opini kami dari persidangan itu. Itu bukti. Terima kasih. Izin yang mulia, kami tambahkan. Silakan. Baik, tadi ada terdengar bahasa tidak dalam penguasaan dan sebagainya. Tadi sebenarnya sudah diingatkan sama yang mulia. Kami fokus ke surat atau barang bukti yang diserahkan ke Polda Metro Jaya. Mohon yang mulia kami diperlihatkan dokumen yang diserahkan ke Polda Metro Jaya. Maksudnya dokumen apa nih Pak? Tadi yang termohon menyebutkan ada dokumen yang diserahkan pada Metro Jaya. Justru kami ingin tahu juga itu. Tapi hubungannya tadi dengan dalam penguasaan dan tidak penguasaan. Kami ingin tahu, poinnya adalah ijazah atau transkrip atau apapun itu sekarang di mana? Itu tujuan pertanyaan kami. Akhirnya kita tidak terkecoh oleh bahasa tidak dikuasai atau di pihak lain segala macam. Jadi fokusnya izin yang mulia kami diperlihatkan dokumen yang diserahkan di Polda Metro Jaya. Ya, jadi begini. Pertama, saya ke sini dulu nih. Ini kenapa majelis menanyakan berita acara penyerahan ke Polda.
memang di sini ada 505 dokumen ya, informasi yang diberikan kepada Polda Metro. Bahwa kemudian dilakukan penghitaman karena memang kalau ini dibuka, ini nanti pihak pemohon kemudian mendapatkan informasi bukan sesuai yang dimohonkan. Jadi yang dibuka ini hanya yang dimohonkan, sesuai yang dimohonkan. Yang lainnya itu ada KHS asli orang lain atas nama banyak orang, sehingga itu menjadi informasi yang dikecualikan memang karena menyangkut orang lain. Ya, jadi memang tidak dibuka karena tidak relevan juga dengan permohonan informasi. Nah, bahwa kemudian pihak pemohon ingin ditunjukkan informasinya karena dari pihak termohon masih menyatakan dikecualikan, memang belum bisa ditunjukkan. Nanti seiring berjalannya persidangan ini, majelis akan memutuskan berdasarkan fakta persidangan apakah informasinya menjadi informasi terbuka yang boleh diakses atau menjadi informasi yang dikecualikan, itu nanti karena kami pada persidangan berikutnya akan memanggil beberapa saksi termasuk dari KPU untuk kemudian melakukan klarifikasi, benar nggak dilakukan verifikasi faktual, ada nggak suratnya dikirim nih untuk melakukan verifikasi. Kalau ada dilakukan berarti suratnya harusnya terdokumentasi di UGM. Tapi kalau tidak dilakukan berarti ada yang macet nih, proses verifikasi tidak dilakukan. Nah, itu yang kita masih menggali dulu menjadi fakta persidangan. Baru nanti kemudian majelis akan memutuskan. Jadi berdasarkan hukum acara di Komisi Informasi, ketika pemohon masih menyatakan dikecualikan, ya sementara informasinya belum bisa diakses. Tinggal nanti tergantung putusan ketika dinyatakan terbuka yang menjadi hak publik untuk mengaksesnya. Begitu ya Pak ya? Baik Yang Mulia, jadi catatan kita ya, mohon. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan. Mulia, sorry, saya sedikit saja teknis ya. Ya. Perlu kejelasan itu KHS dikecualikan atau tidak? Kesini, hadapnya ke sini Pak. Saya baca catatan saja. Ya, Tadi karena karena sudah saya catat ya. Gini Bu Ketua. Ya. Rektor UGM bahkan sudah beredar di publik menyebut nilai IPK Jokowi hanya 2,5 lebih sedikit minimal. Ya. Oke, itu angka. Kalau kemudian menyebut bahwa kami taat kepada aturan, ini angka gitu loh. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa ini diserahkan karena ada banyak yang dihitamkan, itu karena disebutkan di luar yang dimintakan oleh pemohon. Baca di Undang-Undang Informasi Publik pasal 22 ayat 7. Kalau itu ada dihitamkan, harus ada penjelasan. Kenapa dihitamkan? Kan itu harus kita ini gitu loh. Dan yang terakhir adalah saya memahami kalau hanya menyebut pada diksi SOP. Tapi kalau kita lihat di permohonan, pemohon itu adalah menyebut SOP dan aturan gitu loh. Jadi kalau aturan kan sebenarnya umum gitu ya. Bagaimana mungkin kemudian orang bisa di DO kalau tidak ada aturan? Bagaimana mungkin kemudian orang serta-merta disebut masuk kuliah kalau tidak ada aturan? Berarti itu kan ada aturan sebenarnya bahwa dia bukan SOP, iya. Gitu. Yang di sini minta adalah aturannya gitu. Jadi saya kira UGM pun terbentuk karena ada undang-undang, ada aturannya gitu kan. Jadi pada posisi itu saya kira kita kemudian clear supaya pada pertemuan berikutnya tidak kita berdalih bahwa oh ya nanti berikutnya kapan berakhir ini. Gitu loh. Saya kira itu. Ya, ada lagi? Silakan. Masih terkait dengan 505 dokumen yang di dalam hitam putih ini ditulis sebagai tanda terima. Nah, tetapi tidak menjelaskan apakah tanda terima ini inisiatif pihak UGM menyerahkan 505 dokumen atas nama Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM atau 505 dokumen ini merupakan inisiatif Polda Metro Jaya berdasarkan izin penyitaan dari pengadilan negeri dan pengadilan negeri yang mana, dan apakah ada berita acara penyitaan. Karena di sini hanya menyebutkan tanda terima, sehingga ini bisa menimbulkan tafsir, bisa saja UGM menyerahkan 505 dokumen untuk seorang mahasiswa, dan jumlah 505 ini bukan soal kecil. Satu orang mahasiswa, tapi 505 dokumen. Ini dokumen apa saja? Apakah terkait dengan penyidikan yang di Polda Metro Jaya, atau yang tidak ada hubungan pun semua diserahkan? Ini tidak jelas di dalam tanda terima ini. Jadi supaya pihak UGM harus menjelaskan bahwa tanda terima ini didukung dengan berita acara penyitaan.
biasanya pihak yang disita itu diberikan kopi berita acara. Juga dilampirkan dengan izin penyitaan dari pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini apakah pengadilan negeri Jogja atau pengadilan negeri Jakarta Selatan, domisilinya Polda Metro Jaya? Pak, itu memang ada permintaan awal Bapak ya? Ya. Sebelumnya memang itu bagian dari permintaan. Nah, kenapa UGM kasih? Ini surat tanda terima kenapa dikasih sih? Ada nggak permintaan informasinya? Berita tanda terima surat tanda terima ke Polda Metro? Ini yang bikin blunder ini nih. Iya. Mohon maaf Ketua Majelis izin menyampaikan. Satu lagi Bu. Sebentar, saya mau dengar dulu nih. Majelis izin menyampaikan bahwa itu kami berikan sebagai bukti bahwa memang dokumen-dokumen yang dimaksudkan itu saat ini tidak berada di kami, gitu. Jadi makanya sebenarnya gini, ketika menjawab surat nggak usah melampirkan bukti, karena ini akhirnya mengundang rasa ingin tahu terhadap yang lainnya. Ya, terima kasih sebagai masukan. Bahwa sedang dalam proses persidangan tinggal dijawab saja, sedang dalam proses persidangan di tempat lain begitu. Ya, ini kan akhirnya blunder nih. Laporan tidak ada laporan KKN ya, kasih nilai KKN. Jadi orang bertanya nilai KKN itu berdasarkan ada. Jadi dikasih yang sesuai dengan permintaan saja. Iya, maka saya juga bingung nih. Ini ada surat tanda terima di permohonannya nggak ada tanda terima apa yang diminta gitu loh. Izin Bu Ketua, Ya. tunggu dulu, bentar. Itu kalau ada info soal, saya belum browsing ya, tapi Rektor UGM menyebut angka meskipun dengan indikasi di atas sekian, di bawah sekian, itu juga sebenarnya data pribadi. Iya. Itu aja. Baik. Ada lagi silakan dari pihak pemohon. Nah, Ya, jadi surat sebentar, tanda terima ini belum ini, selesai. Ya, surat silakan. tanda terima ini, Ya. butir 1 sampai dengan butir 6, saya yakin bukan produk UGM. Tetapi ini landasan hukum penyidik Polda Metro Jaya melakukan tindakan kepolisian ketika Ya, betul Pak, betul. Nah, pertanyaan kami, kenapa ini ditutup? Ya, karena itu memang tidak bukan berkaitan tanah. dengan permohonan, Pak. Iya. Nah, ini tidak kita mohon. Iya, betul, Tetapi betul. ini kan produk Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa dia ada laporan polisi, ada perintah penyidikan, ada izin pengadilan, ada perintah penyitaan. Ini harusnya tidak boleh ditutup. Begini Pak, Bapak kan dapatkan informasi itu dari pihak UGM. Betul. Sementara yang memproduksi informasi ini adalah Polda Metro. Maka UGM tidak boleh membuka informasi yang bukan kewenangan dia. Nah, yang Bapak minta di sini ada nih pasal-pasalnya, klausal-klausalnya. Itulah yang kemudian dijadikan dasar bahwa ini bukti loh bahwa ini ada serah terima ke pihak Polda Metro terkait informasi yang sedang diminta oleh Bapak Ibu begitu. Tetapi tadi Bapak mau melihat ini semua, ini majelis saya sudah baca semuanya. Ini adalah produk Polda Metro. Jadi kalau Bapak ingin dapatkan secara lengkap, Bapak mintanya ke Polda Metro sebagai pihak yang memproduksi informasi ini. Begitu ya. Tapi barangkali UGM bisa menjelaskan 505 dokumen ini selain yang diminta dan yang tidak dihitamkan ini, apakah semua terkait dengan proses mulai dari hari pertama Jokowi injakan kakinya di UGM sampai dengan dia. Ya, silakan dijelaskan, saya dijawab saja. Sebelumnya saya kembalikan dulu, nanti saya lalai. Silakan Pak. Ya, baik. Nanti Ketua Majelis dan pemohon terkait dengan tadi tanda terima. Mungkin pemohon lupa bahwa di dalam surat keberatan atas tanggapan permohon, di situ pemohon menyampaikan bahwa pemohon meminta juga bukti formil, misalnya surat permintaan atau pinjam arsip atau penjelasan rinci. Di situ juga pemohon menyampaikan undang-undang KIP. Artinya itu adalah bentuk iktikat baik kami terhadap tanggapan atas jawaban yang sudah kami sampaikan. Artinya kami tidak blunder, tapi kami beriktikat baik untuk memperlihatkan kepada pemohon. Itu kira-kira jawaban dari apa yang sudah pemohon tanyakan. Tapi izin juga Majelis Komisioner, kami juga mau menyampaikan keberatan. Ini berkaitan dengan aspek formil dari permohonan ini. Kami menilai bahwa permohonan sengketa yang diajukan oleh pemohon telah kadaluarsa
pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP, batas waktu pengajuan sengketanya adalah 14 hari kerja setelah pemohon menerima tanggapan keberatan dari kami. Kalau saya boleh sebutkan tanggalnya, pemohon telah menerima surat tanggapan keberatan kami itu di tanggal 11 September 2025 dan sudah dikonfirmasikan juga oleh pemohon di surat permohonan penyelesaian sengketanya. Namun dalam laman website KIP dan juga dari surat permohonan, tanggal surat permohonan di website laman KIP itu tanggal 6 Oktober 2025. Bahkan di permohonan dari pemohon itu tanggal 3 Oktober. Namun diterimanya permohonan itu tanggal 14 Oktober 2025. Kalau bicara perhitungan kalender hari kerja, ini telah melebihi batas maksimal 14 hari kerja dari 11 September Ketua Majelis. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, kami mohon kepada Majelis untuk menyatakan permohonan tidak diterima dan kami kembalikan kepada Majelis untuk kebijakannya. Terima kasih. Pak, kalau Bapak Ketua baca Majelis. pergi pasal 36, di situ ada dikatakan bahwa Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan untuk menerima atau menolak. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak pemohon pada saat persidangan awal sudah kita klarifikasi bahwa sudah mengajukan sebelumnya di tanggal 3. Namun karena Komisi Informasi menyarankan harus menggunakan sistem, disitulah yang kemudian terjadi persoalan. Ya. Tapi bahwa kemudian ketika tidak lengkap itu ada kesempatan pemohon itu untuk melengkapi selama 7 hari. Ya. Gitu ketentuannya. Gitu. Izin Majelis, di tanggal 3 pun sudah lewat 14 hari Ya, kerja. maka kan ada kewenangan majelis apakah akan melanjutkan atau tidak. Ya, kami kembalikan lagi kepada Majelis. Pada saat persidangan awal kami sudah memutuskan karena lewatnya hanya 2 hari, kami memutuskan untuk tetap melanjutkan. Ya, karena ini terkait persoalan yang krusial, ya, menjadi konsumsi publik begitu ya. Nah, tadi ingin menjelaskan apa lagi? Silakan, cukup. Ya. Nanti majelis akan mempertimbangkan di putusan akhir, ya. Silakan. Kenapa kami dari pemohon mengajukan itu KHS itu karena apa? Ada suatu pernyataan dari Pak Presiden mengatakan IP saya kurang. Coba pakai ini aja, Pak. Pakai ini aja. Terus, jadi di dalam satu pertemuan di UII, Pak Presiden dengan gamblang Pak Jokowi mengatakan IP saya kurang 2. Nah, saya mau klarifikasi dengan UGM tadi katanya dengan Ibu Opip katakan kemarin di media juga, ya di bawah di atas 2,5. Gimana dengan pernyataan? Apakah itu benar atau tidak? Supaya tidak ada kesimpang siur kepada masyarakat. Terima kasih. Mau dijawab atau tidak? Nanti kami akan sampaikan ke prinsipal, namun pada prinsipnya kami akan tetap berfokus pada substansi perkara dan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Ya. Baik. Satu lagi. Ada lagi, silakan. Pada dokumen nomor 9, kami meminta dokumen terkait permintaan legalisir ijazah dan arsip pertinggal pada setiap pencalonan Saudara Joko Widodo, Bapak Joko Widodo pada jabatan untuk pencalonan jabatan publik tersebut, termasuk arsip salinan ijazah yang dilegalisir dan dokumen permohonan legalisir, ya, poin 9. Tapi waktu jawaban keberatan itu dijawab tidak dikuasai, ya, kalau nggak salah, ya, nanti saya cari. Tapi kok barusan disebutkan tidak terdokumentasi. Ini kan multi interpretasi. Saya cuma mau tanya saja, pernah tidak UGM menerima permohonan legalisir untuk dokumen ijazah tersebut? Pernah tidak? Tadi sudah dibahas Ketua Majelis alasan-alasannya
Jadi kami tetap berpegang sama apa yang sudah kami sampaikan di awal. Tidak bisa, tadi Pak. penjelasan. Terkait apa? Maksudnya terkait apa tadi yang dijelaskan terkait apa? Terkait dengan tadi permintaan KPU, kemudian ada perbedaan pemaknaan. Bentar ya. Ada perbedaan pemaknaan. Tadi kan verifikasi faktual yang KPU. Nah, kalau ini kan legalisir ijazah oleh yang bersangkutan ketika dia mau melakukan pendaftaran kan harus dilegalisir ya ijazahnya ya. Iya. Begitu. Kalau di pemeriksaan tertutup tadi majelis sudah mendapatkan informasi itu, tapi kan pemohon belum. Maka silakan dijelaskan apakah UGM ada menerima permintaan terkait legalisir ijazah begitu. Iya. Izin tadi pertanyaan pertama yang saya mau jelaskan bahwa jika ada perbedaan antara keberatan dan setelah uji konsekuensi, kami sampaikan sekali lagi, itu ada perbedaan pemaknaan karena untuk setelah sebelum uji konsekuensi, ini kami belum melibatkan beberapa pakar hukum yang memang mengerti terkait dengan hukum keterbukaan informasi publik dan juga undang-undang pelindungan data pribadi. Itu yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua silakan Ya, terima kasih. Izin menambahkan untuk legalisasi ijazah sebenarnya tadi secara digital dokumen saat ini sudah bisa dilakukan. Tadi Pak Sigit sudah menerangkan. Mungkin pada saat kalau di Fakultas Kedokteran sendiri memang semua alumni yang punya dokumen fotokopi ijazah bisa langsung mengajukan permintaan legalisasi ke bagian akademik. Jadi dia bisa membawa fotokopinya, kemudian kita cocokkan dengan data yang ada, sehingga tidak mengajukan secara surat formal begitu. Ya ini kan kita bicara legalisasi. Bicara masa lalu nih ya. Iya, bicara masa lalu. Bicara Pak, di masa lalu itu ketika orang mau melegalisasi ijazah cukup menunjukkan ijazah asli beserta fotokopinya atau dia harus mengajukan surat resmi? Tidak pakai surat resmi, jadi dia bisa datang kepada bagian akademik membawa fotokopi dan jika ada berapa jumlahnya yang harus dilegalisir dan sebagainya, dan kemudian kita mulai mencatat siapa saja yang meminta dokumen belum lama ya, jadi mungkin baru tahun ini. Tapi kalau dulu bisa setiap saat orang mengajukan legalisasi bisa ke bagian akademik, kemudian diverifikasi bagian akademik, kemudian ditandatangani oleh dekan. Dan itu nggak dicatatkan di buku? Dulu tidak. Dulu kalau sekarang sudah dicatatkan. Ya. Silakan, ada lagi? Kalau yang biasanya permintaan legalisasi itu kan pasti mencatatkan ke buku besar, kemudian membawa ijazah asli. Nah, saya mau nanya SOP itu adalah memastikan, apalagi sekarang banyak kasus ijazah palsu. Apa sih yang dilakukan oleh universitas ketika menerima permohonan legalisasi? Apa aja prosedurnya? Apakah mereka mengecek? Karena itu nanti kan syarat ijazah tuh mudah dipalsukan. Tapi kalau kita punya semua dokumen akademiknya lengkap, itu kan bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini ijazah yang fotokopi dan ijazah asli yang dia bawa itu memang valid dari data punyanya perguruan tinggi. Itu yang kami mau tuju gitu loh. Sekarang ini nih contoh ijazah saya ya. Bu, jadi gini. Ada tanggal. Sebentar. Masing-masing institusi itu kan pasti punya SOP atau aturan yang berbeda. Saya juga sering melegalisasi ijazah SD, SMP, SMA. Saya nggak perlu ngasih surat dan nggak perlu ini. Saya cukup bawa ijazah asli. Saya legalisir 10 lembar, itu langsung dilegalisir, disesuaikan dengan aslinya, udah selesai. Maka tadi saya menggali dari UGM. Sistem di UGM seperti apa? Jadi kalau di ITB mungkin harus didaftarkan, belum tentu kita memaksakan itu berlaku di perguruan tinggi lain, gitu ya kan? Maka apa yang tadi disampaikan UGM bahwa ternyata mereka sekarang juga menggunakan sistem digital kan, orang cukup mendaftarkan melalui web online itu sudah bisa dilegalisasi gitulah. Nah, jadi itulah fakta persidangan yang disampaikan oleh pihak
UGM sebagai badan publik saat ini gitu. Maksud saya, ini kan kita ingin mencoba mengklirkan apakah sejak zaman dulu UGM ketika seseorang membawa ijazah asli dengan label ya bentuknya adalah ijazah UGM, kemudian dia bawa fotokopi, apakah hanya kemudian dia mencatatkan permohonan legalisasi, apakah dengan hanya berdasarkan 2 dokumen itu UGM memberikan legalisasi? Bu, nanti kan ada petunjuk teknis nanti bisa dilihatkan ya. Artinya gini, forum ini hanya memposisikan informasinya terbuka atau tertutup, tidak sampai turunan dalam arti mekanisme segala macam. Tapi kan nanti kan permintaan Ibu, nanti kalau sepanjang itu katanya informasi terbuka, dilihatkan saja, diberikan. Tetapi untuk membedah apakah itu juknis itu benar atau salah atau apa, atau bagaimana pelaksananya, ranah itu bukan di sini, Bu. Ini hanya informasinya terbuka atau tertutup. Kalau terbuka berarti dikasih melalui nanti mediasi. Kalau tertutup uji konsekuensi kita lihat lagi. Itu ya, Bu. Saya meminta ini agar karena di sini tadi dinyatakan terbuka, tetapi dinyatakan tidak dokumentasi. Jadi sepertinya UGM membuang badan. Masalahnya kami sudah menerima 3 ijazah UGM yang dilegalisir. Tolong UGM memastikan legalisir yang diserahkan KPU ini benar nggak pernah dilegalisasi oleh UGM, itu saja. Itu saja. Ya, memang pernah ini nanti disesuaikan aja dengan juklak juknisnya ya. Itu ya. Ya, karena memang di sidang Komisi Informasi kami hanya menggali apakah informasi yang dimohonkan ada dalam penguasaan badan publik. Ketika ada dalam penguasaan, apakah menjadi informasi terbuka atau dikecualikan? Kalau dikecualikan, apakah dilakukan uji konsekuensi atau tidak? Gitu. Kalau terbuka, kenapa belum bisa diberikan? Apakah ada pertimbangan ABCD? Itu yang kami gali begitu ya. Ada lagi dari pihak pemohon? Silakan. Makasih majelis. Ini yang ringan-ringan aja nih. Kebetulan memang UGM kita sumber utamanya. Jadi saya bisa memahami prinsip kehati-hatian UGM. Persoalannya ini saya catat waktu sidang yang lalu. Yang di polisi hanya yudisium sarjana muda. Sementara ini yang banyak dipersoalkan adalah ijazah sarjana. Itu satu. Kedua, ini yang ringan-ringan nih. Apa betul saya belum pernah lihat Jokowi pakai kacamata? Ya. Sejak dari wali kota sampai presiden, sampai saat ini belum pernah lihat pakai kacamata. Tapi di ijazahnya pakai kacamata. Apakah itu memang ini gimana ya? Apakah itu bisa di UGM? Sebab setahu saya, mudah-mudahan saya keliru. Sepanjang saya tahu saya dari Unhas, yang tentunya universitas lebih muda dari UGM, dan kita selalu ya mengagumkan UGM lah. Seingat saya pakai kacamata tidak boleh untuk foto ijazah. Nah, jadi ini sedikit lebih apalah. Nggak usah kita ngomong yang macam-macam, yang itu urusannya profesor, sudah banyak komentar, kita yang kecil-kecil aja. Apakah sejak itu? Tapi izin Bu Ketua, ini sebenarnya pihak pemohon juga harus tahu persidangan kita tuh hanya fokus ke permohonan yang dimohonkan. Jadi bukan seperti talk show gitu loh. Ini nyun sewu ya, nyun ngapunten ini. Jadi kita hanya bahas, mendalami, dan ini sebenarnya udah extend agak lama. Kami harus ada 2 register lagi. Kalau ada permohonan baru atau pertanyaan baru, mohon tidak ini izin keluar dari konteks. Iya, keluar konteks itu Pak. Barangkali ya saya menghargai Pak Majelis, tetapi ini kan dari sidang juga. Sidang pertama saya catat itu. Iya. Pengakuan dari Bapak kan nambah pertanyaan-pertanyaan baru yang sebenarnya nanti bisa disalahpahami sebagai pertanyaan yang harus dijawab pihak termohon gitu. Ya, klarifikasi ya. Iya, Bapak bisa mungkin gunakan forum lain. Tapi izin klarifikasi dulu sedikit supaya Silakan nggak kalau ada. UGM mau klarifikasi, silakan. Karena ini dilihat publik juga, silakan Pak.
Oke, terima kasih Majelis. Jadi sekaligus menyampaikan dasar yang digunakan untuk penerbitan ijazah pada tahun 85 yang ijazah Pak Jokowi itu mengacu kepada pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. Khusus untuk aspek yang ditanyakan kacamata, di sini poin nomor 7 dengan jelas menyebut syarat kelas foto. Syaratnya adalah terbaru, hitam putih, ukuran 4 cm x 6 cm, menghadap ke muka, tanpa penutup kepala dan kacamata hitam. Kedua daun telinga kelihatan. Jadi secara spesifik yang diatur adalah tanpa penutup kepala dan kacamata hitam. Ada surat edaran yang masih terdokumentasi. Terima kasih. Ya, oke. Nanti kan tadi saya bilang nanti di petunjuk teknisnya bisa dilihat Pak ya, aturan-aturannya ya, karena sudah dinyatakan terbuka. Ya, cukup ya. Kita masih ada sidang berikutnya nih ya. Nah, kepada pihak badan publik, kalau permohonan informasinya ada 8, kemudian Bapak sudah menjawab permohonan, keberatannya jangan nambah Pak. Ini kan ibaratnya keberatannya karena kebaikan hati UGM katanya, lalu ditambah nih responnya kan. Maka tadi saya bilang blunder itu ya karena akhirnya digali-gali lagi tuh yang tambahan penjelasan dari UGM dengan niat baik gitu loh. Kadang-kadang niat baik belum tentu bisa baik gitu kan hasilnya gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Betul. Maka kalau permohonannya 1 sampai 8, keberatannya pun Bapak Ibu harus merespon 1 sampai 8 titik. Jangan nambah jadi 9. Ujung-ujung 1 sampai 8-nya nggak diutak-atik, 9-nya diutak-atik. Baik Majelis. Ya kan? Begitu ya? Baik, untuk kedepannya ya. Baik. Cukup oke? Cukup. Baik. Untuk kedepannya, berapa lama untuk uji konsekuensi? Seminggu cukup? Izin 2 minggu. Seminggu lah, seminggu. Izin 2 minggu. 2 minggu. Ketua Majelis. Dari sekarang ya, terhitungnya ya. Baik Majelis. Dan catatannya saya minta melibatkan partisipasi publik. Jadi melibatkan pihak eksternal, itu wajib ya. Kemudian yang kedua, kepada Panitra untuk saya minta dihadirkan saksi dari KPU Kota Solo, KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU RI dan Polda Metro Jaya. Kemudian menghadirkan 1 orang ahli ya terkait hal ini. Kemudian kepada pihak pemohon apakah akan menghadirkan saksi atau ahli? Nanti silahkan dipikirkan, disampaikan kepada Panitra ya beberapa hari sebelum sidang. Pihak termohon akan menghadirkan saksi atau ahli atau nggak perlu? Nanti akan kami sampaikan. Ya, nanti disampaikan saja kepada Panitra ya. Demikian ya, jadi sidang berikutnya kita akan periksa terkait hasil uji konsekuensi yang sudah dilakukan dan kita akan melakukan pemeriksaan saksi ahli ya. Demikian, ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup? Cukup, Ketua Majelis. Ya. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 055-10 Romawi-KIP/PSI/2025 antara pemohon Leoni Lydia terhadap pemohon Universitas Gadjah Mada pada hari ini Selasa 2 Desember 2025 dengan ini dinyatakan selesai. Majelis menaikkan ruang sidang hadirin mohon berdiri.